assalamualaikum, selamat pagi kepada teman-teman Lobot Mania dimanapun berada ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas apa itu lobot konslet ya. Apa itu lobot konslet dan kenapa disebut lobot minor, suara minor gitu ya. Yang saya ulas ini berdasarkan dari beberapa narasumber yang pernah saya temui di lapangan ya, atau di gantangan ya. Jadi sumber ini cukup terpercaya karena sumbernya langsung dari para pakar lobot konslet yang sudah saya wawancara dan saya temui di lapangan ya. Oke, untuk yang pertama, apa itu lobot konslet ya? Nah, dari saya yang pernah ngobrol dan wawancara dengan narasumber saya, ada yang menyebut lobot konslet itu lobot yang sudah jenuh ya. Lobot yang sudah jenuh, mungkin dimaksud jenuh itu tadinya dia hanya dirawat seadanya, dikasih pakan seadanya, campur-campur. Atau ada juga yang dia terlalu lama single, terlalu lama disendirikan lobotnya, sehingga lobot itu merasa jenuh. Dan dari jenuh itulah akhirnya timbul dia bunyi semaunya gitu ya. Bunyi semaunya, birahinya tidak menentu. Nah, itu yang dimaksud dengan lobot yang sudah jenuh ya. Dan ada juga yang menyebut lobot konslet ini lobot yang jebol birahi ya. Jebol birahi itu tadinya mungkin dia terlalu lama single dan birahi ingin kawin, tapi tidak kunjung juga dipasangkan, tidak kunjung juga dikawinkan, dikasih pasangan dan dikawinkan gitu ya. Dan akhirnya birahi dia jebol. Dan dari jebol itulah akhirnya timbul dia ngekek bunyi yang terus menerus, ngedobel, bunyinya terus menerus, ngedobel, dan jeda rapat akhirnya menjadi konslet gitu ya. Dulu waktu baru-baru ada burung konslet, sebagian besar burung konslet ini burung konslet alami ya. Burung konslet alami itu dia alami, tidak diapa-apain itu pun dia bunyi ngedobel terus menerus itu dulu. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, dengan semakin banyaknya kreator lobot konslet, akhirnya lobot konslet ini sekarang bisa dibikin ya, bisa dibikin dan dicetak, sehingga sekarang udah semakin banyak lobot konslet di mana-mana ada, di tiap gantangan sudah banyak ya. Nah, kenapa lobot konslet ini ada yang menyebut lobot suara minor ya? Karena dulunya lobot konslet ini hanya sedikit ada di Indonesia. Lobot konslet ini belum begitu banyak dan hanya sedikit ya. Kenapa akhirnya disebut lobot ini lobot konslet minor atau minoritas? Karena jumlahnya yang masih sedikit dulu ya, zaman dulu ya. Atau kenapa disebut minor juga ada yang menyebut karena dia nada suaranya berbeda dengan lobot kebanyakan ya. Lobot kebanyakan bunyinya standar gitu kan. Kalau ini dia sedikit agak minor. Ada yang bunyi seperti kuntilanak, ngik-ngik, ada juga bunyi yang tek-tek-tek kalau yang jantan tuh. Tapi ada juga bunyi seperti suara walet. Nah, itu akhirnya orang-orang menyebut, ada sebagian itu namanya lobot minor atau suara minor gitu ya. Nah, lobot minor sendiri sekarang ini sudah bisa dicetak ya. Sudah banyak yang bisa nyetak lobot konslet ya dari bahan, tapi tidak semua lobot bisa dibikin konslet ya. Ada juga yang tidak bisa banyak, hanya masih sedikit yang bisa dicetak menjadi konslet. Saya sebutkan kreator-kreator lobot konslet yang ada di Indonesia itu seperti Genduk RHN itu Mas Priyo, Usman Darling, Mahendra Papa Muda, Dery Palur, Bos Dimas, Iwan WSP, Aji Tarji, terusnya Nopi Banjarnegara, terusnya Mas Ical. Sudah banyak lah sekarang yang sudah bisa mencetak lobot konslet selain nama-nama band tadi ya. Nah, adapun cara mencetak lobot konslet ini yang saya temui di lapangan
mereka bermacam-macam cara ya, caranya beda-beda ya. Nah, yang mau saya paparkan cara mencetak lowbat konslet ini ada dari ya 1 orang atau 2 orang, beberapa orang lah yang saya akan ulas di video kali ini. Yang pertama, cari bahan lowbatnya yang kalau yang mau dicetak itu yang kalau mau cepat ini ya. Kalau mau cepat cari yang sudah ngedouble. Cari lowbat bahan konsletnya yang udah ngedouble kalau mau nyetak lowbat konslet cepat ya. Yang ngedouble, yang dimaksud udah bunyi ngedouble itu jadi dia bunyi nih, bunyi ngekek, terus terjeda hanya beberapa detik, mungkin 1 menit, terus dia akan bunyi lagi, ngekek lagi, jeda lagi, nanti ngekek lagi gitu. Mungkin dalam 1 hari itu mungkin dia hanya bunyi paginya aja, tapi dia bunyinya ngedouble gitu. Nah, itu udah bisa untuk cepat dicetak menjadi konslet nantinya yang udah bunyi ngedouble gitu. Nah, adapun caranya ada yang pakai cara begini nih. Lowbat minimal 3 lowbat jantan lah, 3 lowbat jantan dijejer atau bisa juga lebih ya, dijejer tanpa sekat. Terus tiap hari dikasih pakan kenceng, pagi mandi ya, pakan kenceng. Nah, nanti dipantau tuh, coba dipetel. Kalau nanti salah satu dipetel, disendirikan, dia akan bunyi terus. Nah, itu berarti sudah mau berhasil tuh, sudah mendekati akan konslet. Dan ada yang bilang lebih bagus lagi kalau mau nyetak konslet itu harus ada lowbat konsletnya di rumah, harus ada lowbat yang sudah konslet di rumah untuk masteran, agar nanti lowbat bahan konslet yang mau dicetak dia bisa ngikut gacor gitu. Itu ada yang bilang begitu kalau mau cara cepat. Jadi di rumah itu harus ada lowbat yang sudah konslet, yang sudah gacor, bunyi terus menerus seperti itu. Nah, adapun fase-fase perkembangan menuju konslet itu di lowbat sendiri itu nanti dia akan ada yang ngeriwik, bunyi terus ngeriwik, sardot gitu. Tapi ada juga yang tahu-tahu dia akan bunyi terus kenceng. Jadi nggak ngelewatin fase ngeriwik, nggak ngelewatin sardot, atau dia bunyi sudah kenceng, sudah ngedouble. Itu fase-fasenya, fase-fase akan mendekati konslet gitu. Nah, nanti setelah dia bunyi gacor di rumah, sudah bunyi ngedoublenya kuat, dicoba di gantangan, ditaruh di pinggir dulu dia, jangan taruh di tengah, di pinggir. Biasanya kalau yang lowbat cepat konslet itu dia di gantangan, kalau terus sering dilatih di gantangan akan makin gacor. Sama seperti murai batu juga begitu. Burung-burung lain lah kalau sudah sering dilatih di gantangan, makin lama kalau yang burung prospek itu dia akan makin gacor. Nah, kalau sudah lowbatnya sudah makin gacor, sudah doubleannya kuat banget, baru dicariin untulannya. Adapun dalam mencari untulannya atau pasangannya itu ada yang dicoba sekali langsung klik dipasangkan, sehari 2 hari begitu dipetel dia langsung ngedur, bunyi terus menerus. Tapi ada juga dipasangkan ngawin malah dia jadi macet bunyi, ada. Jadi cari untulannya, cari pasangannya yang benar-benar pas, yang kira-kira nanti dipetel dia gacor, bunyi, ngedouble terus menerus gitu. Dan proses untuk mematangkan konsletnya ada sih sebagian yang memakai cara di kandang kotak, yaitu ditelurkan dulu betinanya biar dia ngawin, dikasih glodok kandang kotak biar dia ngawin. Setelah betinanya menelor, mengeram, biasanya lowbat itu yang jantan akan bunyi tuh, dia akan makin gacor, akan pusing dia, karena pengen kawin mungkin ya, jadi akan makin gacor.
bunyi terus menerus. Ada sebagian besar yang pakai metode seperti itu. Nah, nanti di saat sudah buang telur, dicoba lagi, dipetel lobet jantannya yang yang akan diproses menjadi konslet, dipetel. Biasanya kalau yang prosesnya bagus, dia makin gacor dan akan menjadi ya udah super gacor, jadinya sudah cuek dan menjadi konslet gacor gitu ya. Mau digantangan, mau banyak orang, mau apa, dia akan bunyi terus menerus. Nah, berhubung waktunya saya mepet, ini sudah hampir siang. Jadi untuk bahasan kali ini saya stop sampai sini dulu ya. Dan untuk bahasan-bahasan lainnya besok akan saya bahas lagi. Dan di sini saya akan persembahkan satu video burung yang sudah konslet. Dan nadanya sudah kering, lobet jantan. Silahkan disimak video lobet konslet berikut ini teman-teman. Terima kasih.